Oke, halo semuanya, selamat datang di Veritas Q&A. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia datang dan nonton lagi di acara Veritas Q&A. Dan terima kasih lagi kepada teman-teman yang sudah mengirim pertanyaan kepada kami. Dan buat teman-teman yang belum mengirim pertanyaan, boleh mengisi di form yang sudah disediakan atau bisa langsung saja di kolom komentar di bawah. Oke. Perkenalkan, nama saya Edward Yogi Hartono dari jurusan Tax Accounting angkatan 2020. Dan saya di sini ditemani oleh seorang pembicara yang mantap dan yang pasti bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Boleh perkenalan kok dan menyapa teman-teman semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Felix. Saya melayani sebagai konselor di PKPP, Pusat Konseling dan Pengembangan Pribadi UK Petra. Oke, kok mantap. Oke. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Oke. Apakah bisa kita menilai seorang dari luar meskipun kita ini belum dekat kok? Kalau soal menilai tentu pasti bisa ya. Gitu. Kita pun kalau ketemu orang baru ketemu ya, gitu. Kita kan pasti sudah bisa menilai. Gitu. Nah, cuman mungkin pertanyaan yang lebih dalam adalah menilainya ya seberapa dalam kita bisa menilai. Mungkin itu yang jadi pertanyaannya kan sebenarnya. Gitu. Jadi kalau dibilang bisa, cuman mungkin memang kalau dari luar ya kita belum mengenal, kita hanya bisa menilai permukaannya aja. Gitu. Kita tidak bisa menilai mungkin terlalu dalam, gitu. Karena itu biasanya membutuhkan interaksi, gitu ya. Kemudian juga mungkin pengalaman ya bersama dengan orang itu sendiri, gitu. Kemudian juga bagaimana kita berinteraksi juga dengan teman-temannya, gitu ya. Apa pendapat teman-temannya dengan orang itu misalnya, itu kan juga pasti berpengaruh terhadap penilaian kita. Gitu. Oke kok, tapi dari penilaian itu kira-kira ada standarnya gak? Standar apa nih maksudnya? Standar penilaian gitu, yang tadi Koko bilang. Kalau standar penilaian itu kan sebenarnya kembali ke orangnya ya, ke pribadinya. Jadi setiap orang itu kan punya standar penilaian tersendiri terkait dengan mencari teman ataupun memilih pasangan hidup misalnya. Gitu. Itu kan standarnya bergantung kepada pribadi orangnya sendiri. Gitu. Nah, kalau kita memang di kekristenan kan memang punya standar tertentu misalnya, gitu. Misalnya ya salah satunya kan yang sepadan gitu ya, seiman dan sepadan. Itu salah satunya misalnya. Gitu. Dan ada banyak hal yang lain. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apakah dalam pacaran perlukah kita memiliki pasangan yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama? Apakah perlu? Jawabannya iya. Kenapa? Kalau dari sudut pandang kekristenan ya, kita belajar memang ya menikah itu kan punya tujuan, punya maksud. Gitu. Nah, maksud dan tujuannya ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu. Nah, itu sebabnya kenapa perlu punya visi dan misi dan tujuan yang sama. Gitu. Karena tujuannya untuk itu sebenarnya. Gitu. Jadi itu penting tuh gitu, karena kalau nggak punya tujuan yang sama ya gimana kita bisa memenuhi kehendak Tuhan. Kalau misalnya satu orang pasangannya merasa, misalnya nih contohnya ya, yang satu merasa ya pingin pelayanan gitu, aktif pelayanan, jadi sambil kerja sambil pelayanan misalnya gitu. Nah yang pasangannya merasa kayak itu nggak perlu sebenarnya, ngapain sih gitu, toh kamu nggak dibayar, pelayanan juga ngabisin waktu gitu, buat apa? Dan itu kan bisa jadi sumber konflik nanti di dalam membangun relasi. Gitu. Jadi itu penting sih sebenarnya. Gitu. Oke. Selanjutnya, jika kita sudah saling bertukar perasaan, apa langkah selanjutnya yang harus kita ambil? Oke. Jadi sebenarnya ini kembali ke pribadinya ya sebenarnya. Jadi setelah bertukar perasaan sendiri, memang apa yang diharapkan? Gitu. Nah ini saya berasumsi mungkin harapannya kan pengen punya hubungan yang lebih dalam dan mungkin ada komitmen yang jelas gitu. Jadi apa yang dilakukan ya perlu memikirkan, bergumul gitu ya. Jadi setelah bertukar perasaan tuh apakah memang orang itu sendiri ya merasa bahwa memang dia orang yang tepat atau enggak gitu. Orang yang memang dia akan merasa cukup nyaman gitu dan merasa memang dia orang yang bisa diajak juga untuk berdiskusi, bertukar pikiran gitu, termasuk ketika nanti untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke pernikahan gitu. Meskipun sih waktu pacaran itu sebenarnya kan tidak sampai harus, kalau udah pacaran berarti benar harus jadi kan, enggak gitu. Tapi at least tidaknya pacaran itu justru masa kita menimbang sebenarnya. Jadi ya setelah bertukar perasaan ya, kalau kalian merasa cukup yakin kalian sudah siap berpacaran ya
Kenapa enggak gitu? Ya lanjut aja untuk menggali lebih dalam misalnya gitu, untuk mengenal lebih dalam dan memastikan gitu apakah orang yang aku ajak bergumul dan aku yang ajak tukar perasaan ini orang yang tepat gitu. Oke, berarti kita bergumul bersama ya. Tapi kok misal jika kita ingin lebih serius, kita ingin endingnya menikah, itu kira-kira butuh, kan harus melalui pacaran dulu ya. Itu kira-kira pacarannya menurut Koko yang paling recommended berapa lama kok? Sebenarnya soal waktu sih nggak ada jaminan ya gitu. Jadi yang menjamin itu bukan waktunya tapi kualitasnya gitu. Jadi selama masa berpacaran itu seberapa dalam dan seberapa jauh kalian sudah saling mengenal gitu. Meskipun sih dalam pacaran itu pasti kita tidak bisa memastikan aku udah kenal dia nih 100% gitu. Nggak pasti, biasanya nggak gitu sih gitu. Pasti ada beberapa hal yang memang begitu kita menikah gitu misalnya baru tahu nih, oh ternyata dia seperti ini. Selalu ada hal-hal baru, kejutan-kejutan yang baru gitu. Tapi setidaknya selama durasi pacaran itu kita sudah mengenal gitu misalnya. Oh dia punya kelebihan apa, dia punya kelemahan apa gitu. Keluarganya seperti apa misalnya. Karena apalagi kalau kita mau menikah, kita nggak cuma menikahnya itu istilahnya jadi satunya sama pasangan kita doang gitu. Tapi sama keluarganya juga kan gitu. Itu berpengaruh gitu. Itu istilahnya ya mertua lah gitu ya. Itu perlu dipertimbangkan juga gitu. Jadi nah itu sudah mengenal sampai sejauh itu kah gitu. Kemudian soal nilai hidupnya gitu ya, panggilan dia sendiri apa gitu, apa sih yang dia anggap penting dalam hidup ini, itu kan kita patut pertimbangkan gitu. Oke, berarti pernikahan itu bukan pernikahan dua orang tapi pernikahan dua keluarga ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kok, ada yang bilang bahwa harus love yourself first. Apakah salah kalau belum bisa mencintai diri sendiri, tapi ada kerinduan untuk dicintai? Apakah salah kalau tadi love yourself, sulit mencintai? Sulit mencintai diri sendiri, tapi ada kerinduan buat dicintai. Menurut saya sih tidak salah ya. Dalam artian itu make sense sih, itu masuk akal banget. Gitu. Jadi mungkin gini, maksud pertanyaannya kan seringkali kita diajarkan untuk love yourself first gitu. Sebelum orang lain mencintai kamu harus mencintai dirimu sendiri dulu gitu. Ya itu memang benar gitu. Tapi apakah salah kalau misalnya di tengah itu kita punya kerinduan untuk dicintai orang lain? Menurutku nggak salah sih gitu. Ya memang setiap kita mau nggak mau memang pasti punya kebutuhan itu untuk dikasih oleh orang lain sebenarnya gitu. Jadi dua-duanya bisa berjalan bersamaan sebenarnya. Kita belajar mengasihi diri kita sendiri sambil ya kita belajar untuk menerima kasih dari orang lain gitu. Jadi kebutuhan itu memang pasti ada. Jadi itu bukan sesuatu yang salah. Apalagi memang biasanya orang-orang yang sulit mengasihi diri itu memang orang-orang yang mungkin punya latar belakang dari keluarga yang memang disfungsi misalnya, atau keluarga yang memang tidak pernah mengasihi mereka. Gitu. Misalnya tidak pernah memvalidasi atau menerima perasaan mereka. Misalnya waktu mereka ngerasa aku sedih gitu, atau aku dijelekin teman-temanku, terus orang tuanya malah bilang kamu gitu aja jadi masalah gitu kan. Nah itu kan dia merasa tidak dikasihkan, tidak diterima gitu. Dan misalnya dari keluarga yang menuntut juga gitu, misalnya kamu nilai kamu 95, itu teman kamu tuh nilainya 98 lebih bagus misalnya gitu. Nah itu kan membuat anak yang tumbuh dengan keluarga seperti itu kan selalu merasa dirinya kurang gitu. Selalu merasa kayak kayaknya aku memang ini ya, aku harus melakukan sesuatu untuk bisa diterima orang lain gitu. Nah itu yang membuatkan akhirnya si anak sulit kan mengasihi diri, karena seberapa besar usaha mereka gitu, orang-orang tidak pernah menghargai dan tidak pernah menerima itu gitu. Jadi make sense banget kalau sampai dia bilang misalnya aku kok sulit mengasihi diri dan aku punya kebutuhan besar untuk dikasih orang lain, tuh make sense justru gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi kriteria yang sehat dalam memilih pasangan? Kriteria yang sehat ada banyak. Tapi mungkin saya jelasin yang utama ya gitu. Jadi kalau secara perspektif kekristenan tentu yang itu ya, di Alkitab, di Paulus sendiri kan di surat Korintus menulis bahwa yang seiman dan sepadan gitu. Nah cuman detailnya seperti apa itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya gitu. Cuman itu yang pertama gitu kan. Terus yang kedua, kalau hal-hal yang lainnya, jadi ada hal yang sifatnya mayor dan minor gitu. Jadi itu yang perlu dibedakan dulu. Hal mayor itu hal yang tidak bisa kita tolerir misalnya gitu.
Jadi contohnya itu tadi, misalnya kalau kita memang Kristen yang sungguh-sungguh, kita pasti menempatkan yang seiman dan sepadan itu di hal yang mayor gitu. Itu nggak bisa ditolerir ya. Itu kriteria utama yang udah fix gitu, nggak bisa diotak-atik gitu, nggak bisa diubah gitu. Kemudian yang kedua tentu orang yang memang siap ya gitu. Menurutku ini hal mayor juga, siap dan secara kepribadian juga matang gitu ya. Jadi sehat jiwanya juga kan susah juga ya seiman gitu, sama-sama Kristen tapi ternyata dia misalnya punya mental illness gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih gitu, asal orangnya ready gitu. Kalau kalian nggak ready ya jangan gitu misalnya. Ya kayak gitu. Jadi itu sih pribadi yang sehat, karakter itu penting ya, gitu, karakter yang baik gitu. Nah sisanya hal minor tuh yang tergantung, biasanya ya setiap pribadi punya istilahnya apa ya? Ya kriteria sendiri gitu, preferensi tersendiri gitu. Berarti fisik itu masuk minor ya? Nah itu kembali ke orangnya sebenarnya gitu. Ada orang yang merasa fisik itu mayor kan, gitu. Kayaknya aku nggak bisa nih sama orang yang tingginya segini gitu. Ada juga gitu. Tapi sebenarnya kalau di kita secara Kristenan kan memang fisik itu tidak masuk hal yang utama gitu. Sebenarnya yang terutama yaitu seiman, sepadan gitu, dan secara karakter itu sehat, matang gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman. Boleh gak sih kita mencari pacar melalui dating apps kok? Nah mungkin kayak Tinder dan kawan-kawannya. Iya, kalau saya sih biasa tuh suka menjawab pertanyaan dengan pertanyaan memang ya. Gitu. Jadi saya suka balik, emang siapa yang melarang? Gitu. Sebenarnya kan nggak ada ya yang melarang. Dalam artian tuh, karena memang kalau di Alkitab gitu kan zaman dulu itu tidak ada konsep berpacaran ya, gitu di zamannya Yesus hidup gitu. Karena kan itu konteksnya budaya Yahudi yang apalagi kalau di zaman PL itu kan semuanya ya dijodohkan sebenarnya. Gitu. Jadi konsep pacaran itu kan baru. Gitu. Tapi Alkitab itu memberikan prinsip sebenarnya, prinsipnya yang bisa kita pegang. Gitu. Jadi termasuk dalam dating apps ini, apakah boleh ya? Tentu boleh gitu. Asal ya itu tadi sebenarnya tergantung kriterianya kan. Gitu. Dan sejauh mana kita bisa mengenal. Gitu. Mungkin yang ditakutkan dari dating apps adalah emang bisa kenal kamu dengan hanya lewat aplikasi gitu. Nah itu kan mungkin yang jadi perdebatan. Tapi sebenarnya kan bisa gitu. Selama misalnya ya seberapa intens berkomunikasi, seberapa jauh pengenalannya gitu ya. Mungkin memang ada resikonya. Resikonya adalah orang kan bisa faking good, orang bisa menampilkan sisi baiknya aja gitu. Itu bisa. Gitu. Tapi kan ya itu tadi. Itu pun kan tergantung sejauh mana kita mengenal gitu. Dan apakah memang bisa jadi kan misalnya dari dating apps itu akhirnya kita ketemu dan ngobrol secara fisik, ketemu langsung gitu. Nah itu kan bisa. Dan itu kan artinya ya it's okay kan, sama aja. Itu hanya beda jalannya aja untuk bisa ketemu orang gitu. Jadi yang terpenting itu sebenarnya ya kalau melalui aplikasi itu kita bisa mengenal dengan lebih dalam, ya tidak ada masalah sebenarnya kan gitu. Oke. Ya selanjutnya, apakah orang Kristen boleh berpacaran atau menikahi orang yang non-Kristen? Ya sebenarnya jelas ya, kalau di Paulus itu memang bilang gitu ya, pasangan tuh yang seiman dan sepadan. Nah sebenarnya problemnya itu nggak cuma soal Kristen atau non-Kristen gitu. Karena soal seiman dan sepadan itu bisa jadi loh orang sama-sama Kristen tapi imannya nggak sepadan gitu. Tingkatan imannya atau kematangan rohaninya nggak sepadan. Bisa kan? Bisa. Jadi meskipun dia sama-sama Kristen tapi tingkat kedewasaan rohaninya berbeda. Nah itu sebenarnya problem juga. Kenapa? Karena ya sama kayak tadi kasusnya, misalnya yang satu Kristennya lebih dewasa, misalnya dia merasa memang hidup ini panggilan pelayanan gitu ya. Yang satu Kristen tapi merasa kayaknya ngapain sih sampai segitunya gitu. Gak usah lah gitu. Ya kita berdoa kan cuman ya supaya Tuhan berkati aja misalnya gitu. Itu lain loh gitu. Sama-sama Kristen tapi kematangan dan kedewasaan rohaninya lain. Yang satu merasa bahwa oh ya aku berdoa supaya Tuhan berkati, yang satu berdoa karena oh ya aku ingin berelasi sama Tuhan memang. Gitu. Nah itu
beda sebenarnya sudah. Meskipun sama-sama di KTP secara status Kristen, sama-sama ke gereja tiap minggu, tapi mereka datang ke gereja tiap minggu bersama dengan motivasi yang berbeda, itu lain. Jadi nah itu sebenarnya Tuhan gitu ya mengharapkan kita punya pasangan yang seiman itu sepadan, supaya memang karena itu bisa jadi potensi konflik yang besar sebenarnya. Nah masalahnya adalah kalau itu aja udah nggak boleh, ya gimana dengan yang non Kristen? Gitu. Sebenarnya boleh nggak? Gitu. Ya Alkitab tuh sebenarnya hanya memberikan prinsip teman-teman, tidak pernah sampai yang melarang apa gitu ya. Gitu. Karena boleh nggak kalau orang tetap kekeh misalnya mau menikahi pasangan yang tidak seiman gitu? Ya bisa kan, dia tetap bisa melakukan itu. Gitu. Dan kalau kita mau jujur sebenarnya mereka lebih bertumbuh nggak sih ketika punya pasangan yang tidak beriman? Bisa jadi mungkin lebih bertumbuh loh. Kenapa? Karena ya itu tadi potensi konfliknya kan lebih besar. Gitu. Konteks untuk bergumul dengan Tuhannya lebih besar. Gitu. Sehingga mereka pasti punya apa ya? Faktor yang mendorong mereka untuk akhirnya bertumbuh dan bergumul sendiri dengan Tuhan. Karena pasangan mereka beda iman. Gitu. Bisa. Gitu. Nah tapi memang kan di Alkitab juga dibilang ya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu gitu. Jadi boleh gitu, tapi ya apakah kamu berani mencobai Tuhan Allahmu gitu kan? Gitu. Nah, lain konteksnya kalau ceritanya sudah menikah. Gitu. Jadi sudah menikah dengan orang yang beda iman, sudah terlanjur istilahnya. Karena dalam ketidaktahuan mereka sudah menikah misalnya dengan orang yang non-Kristen. Nah, itu lain gitu. Jadi kalau Paulus sendiri bilang di surat Korintus juga gitu ya, dia justru bilang jangan diceraikan. Gitu. Kenapa? Karena justru siapa tahu gitu, pasangan yang Kristen itu menguduskan pasangannya yang non-Kristen. Gitu. Jadi dengan harapan justru ya siapa tahu justru dengan dalam relasi itu pasangan yang tidak percaya itu justru menjadi percaya. Gitu. Jadi ketika sudah terlanjur misalnya, aku baru tahu ternyata nggak boleh nih menikah dalam tanda kutip ya dengan orang yang tidak seiman gitu. Ya nggak usah langsung ditalak, diceraikan gitu istilahnya ya, gitu dibawa untuk ke gereja untuk saya mau cerai gitu, nggak usah gitu karena Paulus sendiri menyarankan untuk ya nggak perlu gitu. Karena siapa tahu justru dengan kehadiranmu orang itu mengenal Tuhan dan percaya Tuhan. Oke. Pertanyaan selanjutnya kok, apakah kita harus terbuka kepada pasangan kita yang berarti menceritakan semuanya? Bagaimana jika ketika kita cerita itu malah merusak hubungan kita? Oke. Ya, jawaban soal ini ya, boleh atau tidak boleh, harus itu sebenarnya prinsipnya satu ya. Kalau di Paulus soal makanan berhala itu kan dia bilang semuanya boleh gitu, tapi tidak semuanya berguna. Jadi prinsip itu yang saya pakai sebenarnya juga di dalam menjawab pertanyaan ini. Gitu. Jadi apakah semuanya harus diceritakan? Ya pertanyaannya adalah kembali, itu berguna atau enggak? Gitu. Gunanya apa? Tergantung kan konteksnya apa. Gitu. Dan kalau bicara soal merusak, gitu, kita harus memikirkan nih, lebih dampaknya itu lebih rusak yang mana ketika kita menceritakan atau ketika kita tidak menceritakan sebenarnya. Karena konteksnya seringkali kan kita bilang, kalau menceritakan tuh nanti rusak. Nah, tapi kita memikirkan nggak sebenarnya kalau kita tidak menceritakan itu dalam jangka panjang, apakah dampak rusaknya jauh lebih besar? Itu yang perlu kita pikirkan kan sebenarnya. Misalnya jujur kalau aku habis selingkuh misalnya, atau aku punya dosa pornografi misalnya. Nah, apakah itu perlu diceritakan? Gitu. Kalau diceritakan kan rusak relasinya, bisa jadi kan. Gitu. Nah, pertanyaan tapi apakah kalau itu misalnya dalam konteks itu ya dibiarkan, apakah dampak rusaknya jauh lebih besar? Jadi lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi kita perlu mempertimbangkan ya, gitu. Faktor kerusakannya jauh lebih besar mana antara diceritakan atau tidak dalam jangka panjang ya. Gitu. Ya bisa jadi kan dalam jangka pendek merusak, tapi kemudian justru dari situ kita bisa berbenah. Gitu. Ketimbang nanti di akhir diceritakan dan itu ternyata membuat lukanya makin besar. Oke, berarti lebih baik diceritakan ya sama pasangan kita ya. Ya itu tergantung jawabannya. Jadi tergantung dampaknya lebih besar mana. Itu yang perlu dipertimbangkan karena tergantung case-nya sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya kok,
Bisakah pasangan saling mendukung ketika pasangannya lebih berhasil daripada dirinya sendiri? Idealnya bisa dan seharusnya bisa. Nah, yang menjadi tidak bisa adalah ketika memang kita belum menyadari diri kita dan kita yang memang ada problem atau pasangan kita yang justru memang punya problem dengan dirinya. Jadi kenapa sih kok orang tidak bisa mendukung ketika pasangannya lebih sukses? Itu ada banyak faktor sebenarnya. Jadi bisa jadi memang dirinya yang punya konsep diri yang negatif misalnya. Gitu. Sehingga ketika melihat orang lain berhasil, dia merasa itu sebagai satu serangan gitu untuk dirinya. Padahal kan belum tentu. Bisa jadi dia berhasil ya karena memang dia excellent gitu. Dia tidak ada maksud untuk melukai atau merendahkan pasangannya, tapi pasangannya merasa, oh, kamu berhasil ini untuk merendahkan aku. Kan bisa. Orang punya persepsi seperti itu, negatif. Nah, itu sebenarnya karena ya dirinya sendiri yang memiliki problem dengan bagaimana dia melihat dirinya. Jadi itu menjadi penghambat sebenarnya. Jadi problemnya itu rata-rata memang di diri sendiri. Tapi bisa juga misalnya gini, ada pasangan yang lebih berhasil dan kemudian akhirnya dia jadi jauh lebih dominan dan mengontrol. Biasanya ini kalau dalam kasus konseling pernikahan misalnya ya, si istri lebih sukses misalnya, penghasilannya lebih gede gitu. Nah, pada akhirnya itu membuat si istri menjadi lebih dominan gitu ya. Semua keputusan keluarga dia mengontrol gitu. Dan karena suami punya penghasilan yang lebih rendah, si istri akhirnya nggak bisa respect gitu. Nah, itu juga bisa jadi problem. Sehingga akhirnya sulit mendukung satu sama lain. Akhirnya kan relasinya justru saling melukai kan. Jadi sebenarnya bisa. Gitu. Asal ya itu tadi, semuanya sama-sama punya kepribadian yang matang, kerohanian yang sehat, gitu ya, sehingga melihat kesuksesan orang lain tuh tidak sebagai penghinaan gitu ya, atau merendahkan satu dengan yang lain. Gitu. Oke, berarti semua mulai dari diri kita sendiri. Oke, selanjutnya, boleh tidak sih kita berteman tapi mesra atau friend with benefit? Sesuai prinsip Paulus ya, semuanya boleh tapi apakah semuanya berguna gitu. Jadi kembali ke tujuannya. Nah, kalian punya teman tapi mesra itu goalnya sebenarnya kalian berharap apa sih? Gitu. Kan pasti ada tujuannya kan. Gitu. Apakah sekedar untuk memuaskan kebutuhan kita? Apakah hanya karena kita merasa kesepian misalnya sehingga kita menginginkan teman? Nah, apakah dengan mengisi kesepian itu harus dengan relasi yang seperti itu, gitu misalnya, dengan relasi yang teman tapi mesra itu. Nah, itu kan jadi pertanyaan juga sebenarnya. Atau sebenarnya karena kalian pengen membangun relasi yang dalam tapi takut berkomitmen. Gitu. Nah, itu kan juga itu jadi problem kan sebenarnya. Karena seringkali itu justru akhirnya seringkali melukai. Kenapa? Karena dalam relasi yang teman tapi mesra itu sudah ada biasanya terbentuk ikatan emosi gitu. Emosinya sudah attach gitu. Dan ketika sudah attach itu biasanya ada ekspektasi, ada harapan gitu ya, ada keinginan gitu. Nah, tapi tidak ada komitmen gitu. Tidak ada keseriusan, sehingga ketika itu harapan itu sudah tidak berjalan lagi atau tidak sesuai, itu kan melukai gitu. Salah satu atau keduanya bisa salah satu gitu. Padahal itu kan sebenarnya yang tidak ingin kita harapkan kan gitu, terluka karena relasi yang memang nggak jelas gitu. Jadi boleh ya sebenarnya resikonya besar gitu aja gitu. Oke. Selanjutnya, boleh nggak sih kita melakukan physical touch, dan kalau misal boleh, itu batasannya sampai mana? Oke. Ya, di Alkitab sih memang tidak dijelaskan ya batasannya seperti apa, karena kayak tadi konsepnya kan memang nggak ada gitu. Dan sebenarnya kembali ke esensi dari physical touch itu sendiri apa sih sebenarnya? Gitu. Physical touch itu kan sebenarnya memang bahasa kasih ya, itu ekspresi kasih sayang yang memang sangat deep, gitu, sangat dalam. Gitu. Jadi karena sentuhan tuh sifatnya kan memang personal ya, gitu kan. Kayak kalian misalnya nggak usah pegangan tangan lah misalnya, atau ya pegangan tangan atau meluk gitu kan, kalian nggak sama semua orang kan begitu kan gitu. Bayangin kalau kalian ketemu stranger gitu, dia pegangan tangan tuh kan shock kan gitu, karena merasa kayaknya loh kamu siapa gitu kan, tidak dekat gitu, tidak personal gitu.
Jadi physical touch itu memang sifatnya itu sangat intim banget gitu untuk orang-orang yang kita merasa aman, nyaman dan dekat. Gitu. Jadi sebenarnya goalnya kan itu untuk mengekspresikan rasa sayang kita. Nah sejauh mana ya memang batasannya adalah Alkitab memberi prinsip ya jangan sampai dengan keintiman itu akhirnya menjerumuskan kita ke dalam dosa kan. Gitu. Goalnya seperti itu sih, intinya seperti itu. Jadi boleh nggak pegangan tangan? Ya boleh, selama itu tidak membawa kamu jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau dengan pegangan tangan kamu sudah jatuh dalam dosa, kamu sudah memikirkan hal-hal yang negatif misalnya gitu ya, dan itu sudah men-trigger kamu, ya sebaiknya jangan. Oke kok. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah salah kalau pasangan yang tinggal bersama tapi itu belum menikah? Ya. Alkitab sih dengan jelas memang bilang gitu ya untuk orang-orang yang single di surat Korintus juga sih sama ya gitu untuk orang single ataupun ya single lah khususnya ya ya memang kalau tinggal bersama dan tanpa komitmen yang jelas tanpa pernikahan itu kan ujung-ujungnya memang jatuhnya ke dalam dosa gitu. Jadi memang itu secara jelas dihindarkan gitu. Jadi Paulus sendiri kan bilang ya lebih baik daripada kamu seperti itu ya lebih baik menikah gitu. Karena dengan pernikahan itu kan sebenarnya kalian sudah mengikat komitmen di hadapan Tuhan, itu janji yang kudus dan sakral gitu. Sehingga ya ya itu tidak lagi istilahnya bukan lagi dosa kan gitu. Itu satu hubungan seksual gitu ya ataupun serumah gitu ya dengan orang gitu, itu kan sebenarnya menggambarkan keintiman itu relasi kita dengan Tuhan sebenarnya yang sekarang itu cicipannya ya melalui relasi pernikahan itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika orang yang kita sukai sudah pacaran dengan orang lain dan setiap ketemu dia ada perasaan sesak di hati kita? Ya itu wajar sih punya perasaan sesak ya, karena mungkin ada harapan, ada ini ya mungkin kehilangan ya sebenarnya. Kita merasa kehilangan. Jadi itu wajar sekali kalau kalian misalnya baru putus atau baru punya gebetan gitu ya dan berharap sebenarnya kalian sudah punya ekspektasi nih kalau bisa aku sama dia tapi ternyata dia jadian sama yang lain gitu. Itu kan sebenarnya kita ada rasa ya patah hati, kehilangan yang besar gitu. Jadi gimana ya sebenarnya itu satu proses yang perlu kita alami sih gitu. Karena memang kita mengalami kehilangan dan itu proses berduka sebenarnya. Grieving itu kan nggak harus kita ditinggalkan orang karena meninggal kan. Grieving itu bisa macam-macam. Kalian kehilangan pekerjaan, kalian kehilangan impian misalnya. Itu kan sudah termasuk kehilangan gitu. Termasuk kayak kehilangan orang yang kita cintai. Jadi ya apa yang perlu dilakukan? Yang pertama ya perlu menerima bahwa ini proses yang menyakitkan dan menyedihkan. Jadi nggak apa-apa, memang itu sedih kok. Gitu. Memang itu kehilangan. Nah, sisanya ya berarti kita tetap perlu membutuhkan support system sih sebenarnya, teman-teman yang bisa support supaya kita tidak menghadapi proses itu sendirian gitu loh. Melewati proses kehilangan itu sendirian. Terus juga dengan konseling misalnya, datang ke tenaga profesional untuk ditolong secara lebih intens ya gitu. Bagaimana sih dealing dengan perasaan itu? Sedih karena kehilangan itu. Gimana pelan-pelan bisa membangun kehidupan kita sendiri gitu ya, move on gitu. Nah, itu butuh waktu pasti dan butuh proses. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin memutuskan hubungan dengan pacar? Apakah yang diajarkan Alkitab mengajarkan cara untuk mengakhiri hubungan asmara? Ya, kalau di hal yang mayor tadi misalnya, ya itu bisa jadi salah satu faktor utama. Jadi mungkin bisa jadi ya karena memang secara visi tidak sama, secara kedewasaan iman misalnya, atau mungkin memang secara kepribadian atau karakter gitu. Ketika relasi itu sudah tidak lagi sehat misalnya, toksik, saling melukai gitu. Yang satu mungkin akhirnya ada abuse gitu secara emosional atau secara verbal misalnya gitu. Nah itu bisa jadi faktor pertimbangan sebenarnya. Itu istilahnya warning ya, atau bahasa sekarang red flag gitu kan. Ada tandanya gitu. Jadi ya itu bisa gitu. Itu
itu bisa. Nah tapi memang sebenarnya itu tergantung pribadinya ya. Dalam artian kalau misalnya dalam konteks, jadi gini teman-teman, misalnya dalam konseling pranikah itu sebenarnya nggak ada tuh misalnya setelah kalian konseling terus kalian melakukan tes, assessment, biasanya kan ada tesnya, terus dilihat kalian nggak cocok nih gitu. Biasanya nggak pernah gitu sih. Umumnya yang bener nggak gitu. Jadi ketika konseling pranikah kita tuh hanya menyodorkan gitu. Oke, pasanganmu seperti ini, pasanganmu seperti ini, dan dari hasil konselingnya ini loh potensi konfliknya seperti ini. Kamu ready atau enggak? Dan kamu orangnya atau enggak? Gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan kembali ke kita dan sejauh mana pengenalan kita dengan diri kita sendiri. Misal kita punya pasangan yang ternyata misalnya, oh dia selama bertahun-tahun punya disorder misalnya depresi. Nah, apakah itu artinya dia selalu artinya nggak boleh punya pasangan? Kan nggak juga. Dan apakah artinya kita tidak boleh punya pasangan yang punya penyakit mental? Kan nggak. Pertanyaannya kembali ke kita ready nggak punya pasangan yang misalnya ya dia punya itu, gitu. Punya didiagnosa misalnya major depressive disorder gitu, punya penyakit depresi misalnya. Kamu siap nggak? Kamu oke nggak? Ya itu kan kembali ke diri kita ya. Apakah kita memang siap? Setelah kita tahu tentunya kan pasti di briefing bahwa oh ya nanti kemungkinannya akan seperti ini, dalam berrelasi dia akan seperti ini gitu. Nah kamu siap nggak? Kalau siap ya it's okay, nggak masalah kan. Tapi kalau nggak siap ya jangan mencobai dirimu gitu istilahnya kan. Gitu. Itu sih. Oke, tapi kok berhubung dengan pertanyaan sebelumnya. Nah sering kali kan di teman-teman mahasiswa biasanya kalau habis putus dengan pacar, biasanya mereka akan musuhan atau mereka nggak bisa jadi teman seperti dulu lagi. Itu bagaimana? Iya. Sebenarnya kita perlu cari tahu dulu sebenarnya apa yang membuat mereka akhirnya kan putus ya, gitu, atau berpisah dalam relasi pacaran itu. Dan bisa jadi biasanya kayak gitu ada banyak faktor sih. Apakah memang karena selama ini relasinya itu memang sudah nggak sehat, gitu. Sehingga waktu mengakhiri pun itu tidak dengan sehat juga. Padahal kan namanya pacaran itu kan sebenarnya masa kita mengenal lebih dalam dan bergumul. Gitu. Jadi sebenarnya ketika kita memutuskan untuk berpacaran, kita perlu ready nih sebenarnya bahwa ya ini ada kemungkinan ini bisa jadi bisa enggak. Gitu. Jadi kita perlu siap dulu. Gitu. Makanya kenapa ketika kita berpacaran kita perlu juga punya kepribadian dan secara psikologis itu juga matang. Gitu. Karena kita perlu menyiapkan itu. Gitu. Kita siap kalaupun ini seandainya ternyata memang nggak cocok ya it's okay. Gitu. Gitu. Jadi ketika memang kalau sudah sampai kejadian seperti itu ya memang butuh waktu ya dan butuh konseling mungkin ya istilahnya karena itu kan dua pihak. Jadi ya butuh kesiapan mereka juga. Apakah mereka sendiri juga mau baikan gitu loh. Kalau mereka juga nggak mau kan sulit ya. Gitu. Tapi sebenarnya umumnya memang butuh konseling dulu dan cari tahu nih sebenarnya kenapa sih. Kenapa kok sampai seperti ini. Dan yang jadi problem kan seringkali kalau itu misalnya teman satu kelompok gitu kan. Terus kan jadi awkward kan gitu. Atau teman satu pelayanan gitu. Yang tiap hari masih ketemu tapi kayak sudah ada hawa-hawa permusuhan yang kita nge-sense tapi ya mereka merasa itu nggak ada gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi nih, Go. Kalau kita sudah berhubungan fisik secara berlebihan seperti heart petting atau bahkan mungkin seks di luar nikah, apa yang harus kita lakukan, Go? Apakah kita harus putus? Ya. Karena saya ini biasa pengen jadi konselor ya, jadi saya tidak bisa memutuskan untuk Anda, gitu. Ada yang memutuskan sendiri. Cuman kalau dari sudut pandang saya, gitu ya, itu jadi bahan pertimbangan sih sebenarnya. Bahan yang perlu kalian pertimbangkan. Gitu. Ketika dalam konteks ya belum berkomitmen sudah sampai sejauh itu, gitu ya, apakah kamu memang benar-benar menginginkan gitu? Karena ketika sudah menikah kan kalian seumur hidup bersama dengan dia. Bayangin deh kalian tiap pagi itu ya niat mukanya dia kan gitu. Ya bayangin aja gitu kalau kalian mau menikah kalian ketemu mukanya dia gitu. Dan kalian tiap kali pulang kerja akan ngobrolnya sama dia gitu. Nah, kamu ready nggak? Kamu siap nggak?
Nah, masalahnya adalah ketika kalian dalam relasi yang belum berkomitmen gitu, sudah sampai sejauh itu gitu. Sebenarnya pertanyaannya adalah apakah dalam relasi itu kalian saling respect, saling menghargai gitu. Karena sebenarnya ketika seseorang sudah dalam dalam hubungan yang tidak berkomitmen gitu, seringkali sentuhan tubuh itu kan ya itu ya, ranah privasi dan personal. Dan pertanyaannya adalah apakah dia menghargai kamu ketika melakukan itu. Ketika dia petting, dia menghargai kamu nggak sebagai seorang manusia gitu, perempuan atau laki-laki, dan bukan sekedar objek seksual atau objek pemuas kebutuhan nafsu ya gitu. Itu kan yang jadi pertimbangan sebenarnya. Nah, kalau kalian hanya sekedar dilihat sebagai objek gitu ya, kalian perlu pertimbangkan apakah kalian siap gitu, menikah dengan orang yang yaitu gitu, hanya melihatnya ya relasi ini ya sekedar pemuas kebutuhan misalnya. Oke. Nah, itu. Tapi kok kalau seandainya kedua orang ini yang sudah terlanjur, mereka memutuskan untuk berkomitmen taubat bersama-sama, itu apakah bisa? Possibility itu ya pasti ada sih. Selama ya mereka sungguh-sungguh ya gitu, sungguh-sungguh berkomitmen dan memang ya tidak mengulangi itu ya. Karena sebenarnya yang ditakutkan adalah itu kan ekspresi bagaimana kita menghargai pasangan kita ya, dan melihat relasi itu sebagai suatu yang kudus ya gitu. Kudus itu tidak selalu artinya monoton ya gitu. Jangan bayangkan kudus itu artinya kita benar-benar menjaga jarak gitu ya. Nggak harus gitu juga sih gitu. Relasi itu tetap kita bisa menikmati dengan tetap menghargai pasangan kita ya, dengan tidak berhubungan seks ataupun sampai yang memuaskan hawa nafsu yang itu. Oke. Pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir, yang artinya Veritas Q&A kita sampai di sini dulu. Oke, terima kasih kepada Ko Felix yang sudah bersedia menjadi pembicara dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, untuk teman-teman yang belum sempat bertanya, itu sama kok, masih tetap sama. Kalian bisa mengisi Google Form yang sudah disediakan atau bisa langsung komentar di bawah di kolom komentar ya. Oke, sekian dari Veritas Q&A hari ini. Sekian dari saya dan terima kasih.